Halo, salam semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas listrik statis materi fisika kelas 12 IPA yang akan membahas tentang menentukan resultan gaya yang dialami oleh salah satu muatan yang berada di dekat dua muatan lain yang saling membentuk segitiga sama sisi satu sama lain. Seperti inilah penampakan tiga buah muatan tadi yang saling membentuk segitiga sama sisi, dan kita akan mencari resultan gaya yang terjadi pada salah satu muatannya. Sebutlah kita akan mencari resultan gaya pada Q2. Mengapa disebut resultan gaya pada muatan? Karena pada salah satu muatan, sebutlah muatan 2, itu akan dipengaruhi oleh gaya tarikan muatan Q3 dan gaya tolakan Q1. Maka di Q2 nanti akan terdapat dua buah gaya yang dihasilkan oleh tarikan Q3 namanya F23 dan tolakan Q1 namanya F21. Beginilah penampakannya sekarang. Terdapat gaya F21 hasil dari gaya tolak menolak antara muatan 2 dan muatan 1 yang bernama F21. Sedangkan interaksi muatan 2 dan muatan 3 terjadi gaya tarik-menarik yang bernama F23. Sebagai informasi, gaya tolak-menolak itu terjadi jika terdapat dua buah muatan yang sejenis. Bisa negatif-negatif, bisa positif-positif. Sedangkan gaya tarik-menarik itu terjadi jika terdapat dua buah muatan yang tidak sejenis. Contohnya muatan positif dan muatan negatif. Sampai di sini tampak pada gambar. Sekarang terdapat F21 dan F23 yang keduanya membentuk sudut 120 derajat. Nah, dari manakah mendapatkan sudut 120 derajat ini? 120 derajat itu didapat dari garis pelurus yang bersudut 180 dikurangi dengan 60 derajat, di mana 60 derajat ini kita dapatkan dari segitiga sama sisi. Jadi jelas bahwa sudut yang dibentuk antara F21 dan F23 adalah 180 dikurangi 60, yaitu sama dengan 120 derajat. Sampai di sini kita sekarang sudah memiliki resultan gaya pada muatan Q2 yang bernama F2, yaitu hasil metode jajaran genjang penggambaran secara grafis. Dan untuk menentukan besarnya, kita membutuhkan suatu rumus, yaitu dengan cara analitis. Mari kita masukkan saja sekarang nilai muatan-muatan yang ada pada Q1, Q2, Q3 sebesar 20 mikrokolom, di mana Q1 dan Q2 itu bertanda negatif, yang artinya itu adalah muatan negatif, atau apabila dalam pelajaran kimia muatan negatif itu adalah elektron. Pun dengan sisi-sisi pada setiap sisi segitiga itu kita ambil saja jaraknya atau sisinya 10 cm. Nah, dari sini kita akan memasukkan angka-angka tadi pada rumus hukum kolom. Tapi sebelumnya kita harus mengubah dulu satuan-satuan yang ada pada Q1 sampai Q3 dalam kolom saja. Karena
Di sini kita menemukan nilai dari Q1, Q2, Q3 ini masih dalam mikrokolom. Dengan cara mengubah mikro itu menjadi pangkat 10 pangkat min 6. Sedangkan senti pun harus kita ubah ke meter dengan cara mengkalikan dengan 10 pangkat min 2. Kemudian nanti kita membutuhkan besarnya K yang sebagai ketetapan dalam hukum kolom, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian masukkan juga nanti pada aturan kosinus, di mana alfanya itu sama dengan 120 derajat, yaitu sudut yang dibentuk antara F21 dan F23. Nah, sekarang untuk mendapatkan F21 dan F23 itu kita akan menggunakan hukum kolom, di mana rumus dasarnya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di sini bisa kita lihat bahwa besar muatan Q1, Q2, Q3 besarnya sama. Dalam hal ini kita tidak melihat negatif atau positifnya, hanya melihat besarnya saja. Jika demikian, maka nanti bisa dimasukkan saja ke rumus hukum kolom tadi menjadi Q kuadrat. Sedangkan sisinya pun sama, kita butuh R21 dan R23 itu sama dengan sisi, bisa katakan saja itu adalah sisi kuadrat. Sampai di sini, sekarang kita punya persamaan hukum kolom yang baru, yang tadinya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat menjadi F21 sama dengan F23 sama dengan F sama dengan K Q kuadrat per sisi kuadrat. Dengan memasukkan angka-angkanya, maka didapatlah besarnya F itu sebesar 360 Newton. Jika di antara kalian ada yang bertanya, mengapa muatan Q1 dan Q2 yang negatif tidak dimasukkan ke persamaan hukum kolom? Nah, muatan negatif di sini hanyalah untuk menentukan arah-arah pada Q2 tadi. Ya, tadi kan tampak bahwa Q2 sama Q3 itu negatif positif, akan terjadi tarik menarik, kemudian Q2 dan Q1 yang sama-sama negatif akan menghasilkan gaya tolak menolak. Nah, disitulah fungsinya negatif dan positif tadi. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam rumus hukum kolom dan hanya untuk menentukan arah-arah, sehingga sampai di sini kita jadi mengetahui sudut yang dibentuk antara F23 dan F21, yaitu sebesar 120 derajat. Nah, sampai di sini mari kita langsung saja masukkan rumus F2 ini itu menggunakan aturan rumus kosinus. Karena dalam hal ini kita sedang juga membicarakan penjumlahan dua buah vektor yang membentuk suatu sudut tertentu, yaitu dalam hal ini adalah 120 derajat. Aturan rumus kosinus untuk mendapatkan F2 dari gaya F21 dan F23 yang membentuk sudut 120 derajat menjadi F2 sama dengan akar dari F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2 dikali F21 dikali F23 cos alfa. Dimana kita sudah tahu bahwa F21 sama dengan F23 sama dengan F sama dengan 360
Newton. Dan cos 120 sama dengan minus setengah. Dengan memasukkan nilai F21 yang sama dengan F23 sama dengan F sama dengan 360 Newton ke dalam rumus kosinus, didapatlah F2 sama dengan akar dari F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 kali F kali F kali min setengah, di mana min setengah adalah cos 120. Lalu sampai di sini kita sudah punya F2 sama dengan akar 2F kuadrat min F kuadrat. 2F kuadrat itu adalah hasil dari F kuadrat ditambah F kuadrat, sedangkan min F kuadrat itu hasil dari 2 kali F dikali min setengah. Maka sampai di sini kita sudah punya F2 sama dengan akar F kuadrat, yang hasilnya F2 sama dengan F, di mana F adalah sebesar 360 Newton. Dengan demikian, berakhirlah sudah perhitungan menentukan resultan gaya pada salah satu muatan, yang dalam hal ini menentukan resultan gaya pada muatan 2. Dengan kesimpulan, ternyata F2 itu besarnya sama dengan F21 dan F23. Kalau begitu, kita bisa mengambil semacam pengalaman. Jika F21 sama dengan F23 sama dengan F, dan mereka saling membentuk sudut 120 derajat, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa resultan gayanya itu sama dengan besar F itu sendiri. Dan sekarang pastinya kalian sudah bisa menentukan resultan gaya pada muatan-muatan lainnya, seperti resultan gaya pada muatan 3 maupun resultan gaya pada muatan 1. Sebagai gambaran saja, apabila ditanya pada resultan gaya pada muatan Q3, kita bisa melihat bahwa nanti di Q3 akan ketarik sama Q1 dan ketarik pula sama Q2. Maka akhirnya mereka akan membentuk sudut 60 derajat, yang akhirnya jika dimasukkan ke dalam rumus kosinus, nanti hasilnya adalah F akar 3 dengan perhitungan yang sama. Silahkan kalian buktikan sendiri. Kalau begitu, video kali ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Salam.